Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Dwi. Ya, bagaimana kabar adik-adik kelas 6 hari ini? Semangat ya. Yang cantik dan ganteng masih tetap cantik dan ganteng. Semangat untuk belajar. Oke, Pak Dwi ya, pada pertemuan ketiga ini akan memberikan materi rumus Microsoft Excel. Ya, apa saja sih rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel? Bahwa kita tahu pada pertemuan kedua kemarin kita sudah belajar tentang Microsoft Excel itu adalah untuk melakukan perhitungan ya, program untuk melakukan perhitungan. Di samping perhitungan ada lagi yang lain, yaitu untuk menampilkan grafik dan banyak fungsi yang lainnya. Rumusnya juga banyak. Baik, kita akan belajar rumus-rumus dasar tentang Microsoft Excel ya. Rumus Excel memiliki berbagai macam. Khusus untuk pembahasan kali ini akan dibahas rumus Excel untuk dunia kerja ya. Biasanya dunia kerja itu memakai rumus-rumus seperti ini. Dan untuk belajar menghitung sederhana. Jadi dalam penghitungan sederhana, rumus-rumus ini sering digunakan. Yang pertama yaitu tentang sum ya, menjumlahkan. Yang kedua average, mencari nilai rata-rata. Yang ketiga n, mencari nilai dan dengan perbandingan. Dan not, mencari nilai dengan pengecualian. Or, mencari nilai dengan perbandingan. Atau single if, mencari nilai jika kondisi benar atau salah. Multi if, mencari nilai jika kondisi benar atau salah dengan banyak perbandingan. Areas, menampilkan jumlah area, rank atau sel. Choose, menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks. Lookup, mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar. VLOOKUP, mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tekan. Ya, ini yang sering digunakan, rumus-rumus ini yang sering digunakan dalam pendidikan ataupun dunia kerja ya. Rumus sederhana ini yang sering digunakan. Oke, kita pertama akan belajar tentang sum atau menjumlahkan ya. Ini rumus yang lainnya bisa dicatat. Banyak match, countif, counta, day, month, year, date, lower, upper, proper. Dicatat ya di bukunya masing-masing. Kita belajar rumus yang pertama, yaitu sum atau sum. Tulisannya sum dibaca sum. Rumus sum ini terdapat fungsi utama untuk penjumlahan atau menjumlahkan. Rumus sum ini sering digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan cepat. Jadi sum ini artinya menjumlahkan. Oke, ini suatu contoh. Pertama, buatlah tabel penjumlahan dan masukkan rumus sum berikut ini. Misal, sum D2 sampai E2. Ya, ada rumusnya di situ. Sama dengan sum D2 titik 2 E2. Contoh ya. Jadi di dalam gambar ini Pak Dwi kasih contoh. Sel C1 berisi nama, sel D1 berisi nilai 1, sel E1 berisi nilai 2, sel F1 berisi jumlah. Nah, di C2 ada namanya Doni, di C3 ada namanya Risti. Doni mempunyai nilai 1, 80. Doni mempunyai nilai 2, 60. Risti mempunyai nilai 1, 90. Risti mempunyai nilai 2, 80. Sebelahnya yaitu ada jumlah. Nah, jumlah ini tentunya rumus yang sudah ada, yaitu yang ada di catatan ini digunakan di dalam mencari nilai 1 dan nilai 2.
Jadi jumlah ini kan ditambahkan. Nilai 1 ditambah nilai 2 sama dengan berapa di sini ya. Jadi dalam Excel tidak boleh menggunakan rumus langsung 80 ditambah 60 sama dengan ditulis di jumlah sini, nggak boleh. Jadi ya, Excel itu sendiri ada rumusnya. Yang pertama sendiri sama dengan. Jadi dalam penulisan rumus sama dengan itu harus diketik atau ditampilkan. Jadi kalau tidak ada sama dengan, rumus itu tidak bisa diproses. Yang paling penting adalah sama dengan. Setelah sama dengan, rumus jumlah sum itu ditulis sum, S-U-M. Oke. Setelah sum, jangan lupa yaitu ada kurung buka. Kurung buka. Setelah kurung buka, selnya ditulis. Jadi yang mau kita jumlahkan itu punyanya siapa? Kalau punya Doni berarti selnya punya Doni dimasukkan di rumus. Selnya Doni yang nilai 1, D berapa? D2. Yang kedua, E berapa? E2. Bahasa titik 2 dalam Excel itu berarti sampai ya. Bahasa titik 2 dalam Excel itu berarti sampai. D2 sampai E2. Jadi bahasa yang bisa dijabarkan oleh Pak Dwi seperti ini. Penjumlahan D2 sampai E2 itu adalah sama dengan, dijawab nanti di sini. Nanti keluar jumlahnya. Berikutnya yaitu kalau Risti yang kita cari adalah jumlah Risti, berarti rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah sama dengan ya, sum kurung buka punya Risti, berarti D3 sampai E3 kurung tutup. Setelah itu tekan enter, nanti akan keluar jumlahnya. Baik, materi untuk hari ini sampai situ saja. Pertemuan berikutnya Pak Dwi akan memberikan materi soal-soal tentang sum. Jadi kita langsung praktek ya. Langsung praktek bagaimana cara mengoperasikan rumus sum. Oke. Demikian dari Pak Dwi. Terima kasih. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya adik-adik kelas 6. Semangat belajar walaupun di rumah. Salam sehat, salam semangat. Oke. Sekian dari Pak Dwi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.